Hai, shalom, salam hikmat, tetap jadi berkat. Bagaimana kabarmu teman-teman? Saya berharap kalian semua dalam keadaan yang baik dan sehat semua. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan iman Kristen. Baik teman-teman sekalian, kita akan menjawab pertanyaan Ustadz yang satu ini. Mungkin ini bukan hal yang baru ya bagi teman-teman sekalian, tetapi menjadi warning bagi kita atau menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana kita meluruskan apa yang menjadi kesalahan di dalam dia mengungkapkan itu. Dan saya yakin sebenarnya jikalau ini adalah penafsiran atau ini sebuah penjelasan yang bukan kitabnya, dan saya rasa ini melawan hukum. Tetapi ya, kita bukan orang baru di Indonesia. Kita bisa melihat ada banyak mungkin ketimpangan, ketidakadilan yang terjadi. Jikalau dari sana membahas, itu mungkin sesuka-sukanya, bahkan dianggap sebagai sebuah dakwah bagi pembelaan agamanya. Tetapi jikalau kita mulai membahas atau menyinggung sedikit, itu urusannya bisa berbeda. Oleh karena itu teman-teman, mari kita bahas apa yang menjadi kesalahpahaman terhadap iman Kristen yang dilontarkan oleh Ustadz ini. Terus yang membuat saya pindah, buka ketik sekarang, Matius. Matius itu nama orang ya, bukan sikatan mati tadi urus. Coba ketik Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Ini paling kunci. Yesus bilang begini, barang siapa besok memanggil aku Tuhan, Tuhan, tidak akan masuk surga. Yang masuk surga itu yang mengikuti kehendak Allah. Dan besok orang akan mengatakan, Tuhan, aku sudah menyembuhkan orang dalam namamu. Banyak penyembuhan pakai nama Yesus. Aku sudah mengusir setan dengan namamu. Apa kata Yesus? Pada hari itu aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak kenal kamu semua, pembuat kejahatan. Benar enggak? Yesus yang ngomong ini. Tidak mungkin ayat ini dibacakan di gereja. Bukan, ya kata pada tadi, bukan. Orang yang berseru kepadaku, panggil aku Tuhan Yesus, yang akan masuk surga. Kalau orang panggil dia Tuhan Yesus, bukan orang itu yang masuk surga. Ngerti? Baik, kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan atau kesalahpahamannya mengenai Matius 7 ayatnya yang ke-21 dan ayat yang ke-22. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, kita akan perhatikan kata per kata. Sehingga dia menyimpulkan, Yesus itu bukan Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukan kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Baik teman-teman sekalian, kita perhatikan bahwa kesalahan pertama yang dia katakan, bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah, jadi dia potong kalimatnya sampai di situ, sehingga artinya Yesus tidak mau dipanggil Tuhan. Nah, sementara kalau kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar, ini adalah satu perikop, satu konteks untuk menjelaskan. Arti dari kata Ustadz Kainama yang mengatakan, atau Ustadz Bangun itu mengatakan Yesus nggak mau dipanggil Tuhan, itu adalah ungkapan yang salah. Kemudian mengatakan bahwa tidak masuk sorga, berarti masuk mana? Masuk neraka katanya. Jadi setiap yang memanggil Yesus Tuhan itu masuk neraka. Itu penafsiran dari mereka. Tetapi sebenarnya itu adalah penafsiran yang salah. Yang benar adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan ini, kita bisa melihat konteksnya adalah tentang ajaran sesat. Bahwa nanti akan ada orang-orang yang datang untuk menyesatkan, ya, bahkan mungkin dengan tanda-tanda, bahkan mungkin dengan sesuatu yang luar biasa. Tetapi ya, dari buahnya lah kita akan melihat orang ini apakah betul-betul dia melakukan kebenaran yang sejati. Nah, sehingga Yesus berkata bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Perhatikan kata setiap orang. Nah, oleh karena itu kalau dikatakan bahwa kalau panggil Yesus Tuhan tidak masuk surga, ini adalah penyimpangan sekali, teman-teman. Ini adalah kesalahan. Sebab teman-teman perhatikan di sini ada kata setiap orang, ya, yang berseru kepadaku. Bukan setiap orang yang berseru. Artinya tidak semua orang, ya, tidak semua orang yang hanya manggil Yesus Tuhan masuk surga.
Yang Yesus kehendaki bukan hanya sekedar mengenal Dia Tuhan saja, tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Nah, oleh karena itu banyak orang Kristen yang mengaku Kristen tetapi tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Maka benarlah apa yang dikatakan Yesus. Tidak semua bisa kita katakan orang Kristen ya akan masuk surga. Bahwa sesungguhnya iman yang sejati itu adalah mengenal dan melakukan kebenaran Allah itu sendiri. Tetapi kalimatnya di sini berkata bukan setiap orang. Artinya ada sebagian yang masuk surga, ada sebagian yang tidak. Ada sebagian yang dipilih, ada sebagian yang tidak dipilih. Oleh karena itu ketika kita memanggil Yesus Tuhan dengan iman yang benar, dengan iman yang sudah diperlengkapi, pengenalan kita kepada Tuhan Yesus itu benar, maka kita pasti akan masuk surga. Nah, inilah yang sedang kita luruskan bahwa pengertian dia berhenti sampai di situ. Ya, pengertian dia berhenti sampai di situ sampai akhirnya Yesus gak mau dipanggil Tuhan. Ini adalah sebuah pengertian yang sesat dan menyesatkan anak-anak Tuhan, ya. Dan sayangnya, ya, karena dia menyampaikan itu di depan umat Muslim tentang Alkitab, maka dia juga sekaligus menyesatkan umat sebelah. Karena Alkitab sesungguhnya tidaklah berkata demikian, tetapi Alkitab berkata bukan setiap orang, sebagian dari orang akan selamat. Tetapi sebagian yang hanya Tuhan tetapi tidak melakukan, dia tidak akan diselamatkan. Maka Alkitab berkata pada hari terakhir orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bahkan yang sudah melakukan mujizat sekalipun. Nah, ini penting sekali teman-teman ya. Jadi ikut Tuhan itu bukan tentang mujizat. Ikut Tuhan itu bukan tentang mengusir setan. No. Tuhan bisa pakai siapapun untuk bikin mujizat. Tuhan bisa pakai siapapun untuk melakukan sesuatu yang hebat. Tetapi belum tentu orang itu sendiri sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Artinya, di lingkunganmu Tuhan bisa pakai apa saja untuk menolong kamu. Nah, tetapi orang yang melakukan mujizat, orang yang mengusir setan bahkan demi nama Yesus, itu karena belas kasihan Tuhan kepada orang yang sedang didoakan. Karena kuasa itu tidak berasal daripada orang itu. Kuasa itu berasal daripada Tuhan itu sendiri. Makanya kita tidak boleh menganggap heboh, menganggap hebat sesuatu yang seolah-olah mengusir setan, dia paling segalanya, dia kemudian bisa bernubuat, dia yang paling segalanya. Rasul Paulus berkata bahwa sekalipun aku memberi diriku untuk dibakar, tapi nggak punya kasih, nol, ya. Nah, oleh karena itu yang paling penting adalah seperti kata Rasul Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Mengenal Dia sebagai apa, teman-teman? Sebagai Tuhan dan juru selamat. Nah, maka di sini berbicara mengenai sorga, bahwa Yesus akan menjamin sorga kepada orang yang bukan hanya sekedar manggil Dia Tuhan saja tanpa pengenalan yang benar. Tetapi Alkitab berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau, nyala daripadaku hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Jadi orang ini ya tidak mengenal kebenaran, tetapi yang dia kejar sesungguhnya adalah hal-hal yang supranatural, hal-hal yang luar biasa. Nah, oleh karena itu teman-teman, ketika Tuhan berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, tetapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Apa kata Yesus tentang masuk sorga? Kita bisa melihat di dalam Yohanes 14 ayatnya yang pertama. Perhatikan ini baik-baik. Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Yesus menuntut kepercayaan yang sama. Percayalah kepada Allah, percaya jugalah kepadaku. Nah, teman-teman, percaya kepada Yesus sama dengan ketika kita percaya kepada Allah Bapa. Sesungguhnya Yesus Kristus itu adalah firman yang keluar daripada Allah Bapa itu sendiri, yang diberikan kepada manusia supaya olehnya kita diselamatkan. Kita bisa mengerti bahwa ungkapan daripada Ustadz Bangun dan Ustadz Kainama ini adalah tafsiran yang salah dan menyesatkan. Oleh karena itu, mari kita lawan mereka dengan kebenaran yang sejati, yakni Alkitab. Maka terus kita harus rajin baca Alkitab. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya video ini menjadi berkat bagi banyak orang. God bless you. Bye-bye.